Halo pembulu spoiler di seluruh Indonesia, gimana kabarnya nih? Di video kali ini, Mimin akan membahas tuntas film Layangan Putus, khususnya episode 6 sampai episode 9. Jangan lupa siapkan gorengan-gorengan terbaik kalian dan secangkir kopi untuk menonton dan cekidot. Aris dan temannya berada di klub malam. Di sini mereka terlihat sedang mengobrol sambil ditemani wanita cantik. Dua wanita tersebut terus-terusan menggoda Aris. Gue sering ingat muka lu deh. Di sisi lain, Kinan menelpon Aris karena ia merasa sudah larut malam, namun Aris tak kunjung pulang. Kembali di tempat diskotik di mana sahabat Kinan yaitu Lola tanpa sengaja ia melihat Aris bersama wanita tadi yang sedang menggodanya. Di saat itu juga Aris pamit karena ia sadar sudah larut malam dan ia merasa Kinan pasti menunggunya. Duluan ya, pamit ya. Aris nungguin di rumah. Sesampainya di dalam mobil, Aris terlihat sedang video call dengan seorang wanita yang merupakan selingkuhannya. Mereka berdua sedang manja-manja, namun Aris yang buru-buru untuk pulang langsung mengakhiri pembicaraan mereka. Lydia pun kesal karena ia merasa percakapan mereka belum selesai. Ya udah, aku jalan ya. Buru-buru banget sih, baru juga telepon. Di tempat lain, Kinan sedang menangis. Tiba-tiba ibunya menelpon. Ia pun mengusap air matanya dan berhenti menangis. Supaya ibunya tidak mengetahui kondisinya yang lagi terpuruk, ibunya menanyakan soal kondisi kandungan Kinan dan masalah Kinan dengan Aris. Kinan hanya menjawab baik seolah-olah ia menutupi permasalahannya. Cuma dia cerita kalau papipnya itu sering keluar. Lagi sibuk banget, mah. Pegang tender besar. Sesampainya di rumah, Aris menyapa Kinan, namun Kinan tak menyapa balik. Ia hanya bengong dengan tatapan kosong. Hei. Aris pun menenangkan Kinan. Apa yang membuat ia seperti ini? Di sini Kinan mulai melupakan kekesalannya tentang janji Aris yang akan pulang lebih awal untuk menceritakan dongeng sebelum tidur putrinya Raya. Dan satu lagi, Kinan meminta Aris untuk menemaninya check up ke rumah sakit karena yang kita tahu Aris sangat mementingkan pekerjaannya. Ternyata ini alasan Kinan menangis tadi. Raya tuh nggak minta yang aneh-aneh loh sama kamu. Raya cuma minta waktu kamu. That's it. Please mas, jangan kayak gini lagi sama. Besok pagi aku harus ke dokter mas. Naik lagi mas, sama persis kayak waktu hamil Raya. Ketika Kinan sudah tertidur, terlihat Aris mengendap-endap mengambil handphonenya untuk mengabarkan Lydia selingkuhannya. Pagi harinya ketika mereka bersiap-siap ke rumah sakit, tiba-tiba pihak rumah sakit mengundur jadwal pemeriksaan check up-nya menjadi sore hari. Aris pun langsung berangkat ke kantornya. Setibanya di kantornya, ia ditanyakan bawahannya mengenai meeting. Aris langsung membatalkannya karena ia ingin menemani Kinan check up nanti sore. Pending aja dulu ya. Saya mesti nganter bukinan ke dokter. Di tempat lain terlihat Dokter Wira dan Dokter Dita. Di sini Dokter Wira berusaha mengajak Dokter Dita untuk ngopi berduaan, namun Dokter Dita mencari segala cara untuk menolak. Gimana kalau kita mungkin ngopi-ngopi bentar? Saya... Beruntungnya, Dokter Andre yang keluar dari ruangan di depan mereka. Dita pun beralasan sudah mempunyai janji dengan Andre. Wira pun pergi dan berharap ajakan berikutnya Dita tidak menolaknya. Udah ada janji sama dokter Andre. Sah, nggak apa-apa. Makasih. Dokter Andre udah mau pulang kan ya? Mungkin lain kali ya. Di tempat lain, Kinan menunggu kedatangan Aris karena tidak kunjung datang. Kiran pun berharap ketika Aris pulang mereka langsung menuju rumah sakit. Kiran yang merasa kondisinya semakin menurun, ia pergi ke atas untuk menunggu Aris. Di sisi lain, Aris mengejutkan Lydia di depan pintu. Lydia hanya tersenyum setelah mengetahui kedatangan Aris. Karena mereka tidak tahan dengan nafsunya, Lydia langsung menarik Aris untuk mantap-mantap. Kembali di rumahnya, Kinan yang sudah tak tahan karena kondisinya yang semakin menurun. Ia pun langsung menelpon Aris berkali-kali. Namun Aris yang lagi enak-enak dengan Lydia, ia tidak menyadari telepon dari istrinya. Kinan yang sudah tidak bisa teriak untuk minta tolong, ia pun mendengar suara pembantunya di bawah. Kinan langsung menelpon melalui telepon rumah. Pembantunya yang tidak mendengar suara sama sekali, ia pun langsung berlari menuju kamar Kinan. Betul saja, Kinan sudah lemah tak berdaya karena terjatuh yang membentur perutnya. Min? Karena dalam kondisi panik, kedua pembantunya langsung menelpon Aris. Namun kembali lagi, tak ada respon sama sekali. Lastri pun memutuskan menghubungi sahabat Kinan yaitu Lola. Karena lokasi Lola yang jauh dari rumahnya, ia pun menelpon Dita untuk membawa Kinan ke rumah sakit. Kinan? Oke. Rumah Kinan.
Sampainya di rumah sakit, Kinan langsung ditangani oleh Dokter Wira dan Dita. Dita terus meyakini Kiran alasan Dita supaya Kiran tidak memikirkan suatu hal agar kondisinya saat diberi perawatan cepat membaik. Kinan, fokus sama suara gue ya. Lo nggak akan kenapa-napa, Kinan. Kan? Pokoknya lo nggak sendiri, Nan. Lo nggak pernah sendiri. Setelah selesai diberi perawatan, Aris belum kunjung datang ke rumah sakit. Dan ternyata ia masih senam dengan Lydia. Setelah melakukan hal itu, Aris terbangun dan sadar bahwa hari ini ia akan menemani Kinan ke rumah sakit. Ia pun langsung mencari handphonenya. Benar saja panggilan tak terjawab berkali-kali dari Kinan. Kamu kemana sih? Aku masih jemput Kinan. Astaga, kamu nggak bangunin sih? Melihat hal itu, Aris langsung pergi dan menelpon balik Kinan. Panggilan tersebut dijawab Lastri pembantunya. Lastri memberitahu Aris bahwa Kinan dilarikan ke rumah sakit akibat terjatuh. Lagi di rumah sakit. Tadi pas di rumah jatuh. Mendengar hal itu, Aris langsung tergesa-gesa menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ia terlihat marah-marah ke Andre karena ia tidak diizinkan masuk menemui Kinan sebab Kinan kembali diberi perawatan khusus. Dari kita yang boleh masuk. Iya, tapi gue suaminya. Lo pakai bahasa yang kira-kira gue ngerti, bisa nggak? Nungannya baru 7 bulan, lo jangan bercanda dong. Setelah diperbolehkan masuk, Aris dijelaskan kondisinya Kinan. Dokter Wira menjelaskan kondisi Kinan baik, jadi di perutnya tidak mengalami kondisi serius. Hanya saja Aris harus hati-hati dengan tensi Kinan yang sering naik. Tensi akan cenderung kembali tinggi di sisa kehamilan ini. Ibu harus ekstra hati-hati untuk menjaga calon bayi ini. Di luar ruangan, Aris mengajak Raya untuk pulang. Namun Raya menolaknya sambil mengatakan bahwa Aris jahat. Di saat Kinan dilarikan ke rumah sakit, ia malah pergi, kata Raya. Dita pun langsung mengajak dan membujuk Raya supaya pulang dengan Dita dan Andre. Gue aja ya yang nganterin. Raya, Mami itu lagi nggak boleh ditungguin. Ketika Aris hanya sendiri menjaga Kinan, tiba-tiba ia terlihat kabar-kabaran dengan Lydia. Di saat bersamaan pula, Kinan sadar ia menanyakan soal kondisi kandungannya. Baik, kita baik-baik aja kan? Baiknya baik, sehat, kamu juga baik. Aris mengatakan semua dalam kondisi baik, tidak ada yang serius. Kemudian Kinan menanyakan satu hal lagi, tentang siapa yang memberitahunya bahwa Kinan berada di rumah sakit. Mas, kamu tahu aku di sini dari mana? Haris menjawab Dita, namun saat ditanyakan panggilan Kinan tidak diangkat berkali-kali. Haris mengelak dengan alasan kondisi handphonenya yang lagi error. Aku telepon kamu berkali-kali. Hang, abis jatuh itu hang, terus kayak nyambung-nyambung, enggak. Oh, harus aku servis kayaknya sih. Setelah itu Kinan meminta untuk mengabari putrinya Raya. Karena handphone Kinan sedang lowbat, Aris membeli handphonenya untuk menghubungi Raya. Kan tinggal bilang sama aku. Tolong ambilin handphone aku deh, Mas. Ya udah, mati handphone kamu. Chargernya di mana? Pakai handphone aku. Baik, sayang. Setelah panggilan berakhir, Kinan yang merasa penasaran langsung mengecek kontak-kontak di handphone Aris. Sayangnya Aris datang saat itu juga. Hai sayang, hai, I love you. Ya aja, aku belum sempat ngomong. Pagi harinya ketika Kinan sedang sarapan, Aris meminta maaf karena ia tidak bisa menemaninya saat ia dilarikan ke rumah sakit. Ketika asik mengobrol, tiba-tiba Aris mendapatkan sebuah panggilan dari nomor telepon yang pernah dicek Kinan kemarin. Aris langsung mengangkat panggilan tersebut dan berpura-pura panggilan itu dari kantor. Namun ketika di luar ruangan ternyata selingkuhannya. Soal meetingnya, Yaitu habis. Ketika sedang mesra-mesraan, tiba-tiba tanpa disadari Aris bahwa Andre melihatnya persis di belakang Aris. Ketika Aris menanyakan kondisi Kinan ke Andre, ia hanya menjawab aman. Mendengar jawaban itu, Aris kesal dan kembali mengejar Andre. Ia kembali menanyakan kondisi istrinya dan kata aman yang Andre ucapkan. Andre langsung menyekak Aris dengan mengatakan, "Saya rasa Anda tidak ingin tahu mengenai kondisi istri Anda. Sebab saya melihat Anda dari tadi sibuk menelpon." Andre pun langsung pergi dan meninggalkannya. Dan Anda nggak mau jawab. Saya cuma mau tanya aja, ada masalah apa ya? Lihat Bapak lagi sibuk teleponan di situ. Pak tidak merasa bahwa Bapak perlu tahu. Tak berselang lama datang ibunya Kinan dan Raya. Di sini Aris membujuk Raya yang terlihat masih kesal dengannya. Setelah berusaha susah payah, Aris bisa membujuk Raya. Sebelum Aris dan Raya pergi, ibunya menegur Aris supaya lebih berhati-hati menjaga kondisi kesehatan kandungan Kinan. Banyak kacangnya, Mim. Baik kan sama Papi? Mama nggak mau nyalahin siapa-siapa. Kalau tidak berhati-hati, bisa preeklamsi.
Di dalam ruangan perawatan, Kinan meminta sesuatu ke Lastri, semacam buku kecil entah apa isinya. Buku tersebut membuat Kinan shock melihatnya. Nanti kita akan cari tahu tentang buku ini. Di tempat lain terlihat Lola dan Dita yang sedang ngobrol sambil ditemani 2 cangkir kopi. Dan di dalam obrolan mereka tentang seseorang yang lagi sedang selingkuh. Di sini Lola mengatakan ia melihat teman istrinya sedang bersama cewek lain. Dita yang mendengarnya langsung paham. Dita berkata kepada Lola dengan mengatakan, yang lo maksud itu Aris kan? Gue tahu ya orangnya. Aris ya? Dan film pun selesai. Tapi bohong. Belumlah, masih panjang lah. Lanjut. Ternyata Dita pernah melihat Aris sedang teleponan dengan seseorang cewek sambil tersipu malu. Di sisi lain, Kinan terlihat mengendap-endap mengambil handphone Aris. Ia masih curiga dengan kontak yang ia lihat tadi. Tanpa berpikir kelamaan, Kinan langsung mengambil fotonya. Tiba-tiba Aris terbangun. Di sini ia sadar Kinan telah mengecek handphonenya. Aris pun langsung bertanya kepada Kinan, namun Kinan menjawab tidak. Ia tidak pernah mengeceknya. Aris hanya tidak ingin Kinan menambah pikirannya. Dan jika ada masalah, silahkan bertanya. Semua pertanyaanmu akan kujawab, ujarnya. Kamu buka handphone aku. Mau lihat apa, mau tahu apa, kamu bisa tanya langsung. Aku nggak buka handphone kamu, Mas. Pagi harinya, Kinan diperbolehkan pulang karena kondisinya telah membaik. Suasana rumah pun kembali seperti semula. Namun belum berselang lama, Aris kembali buru-buru dengan alasan pergi ke kantor ada urusan mendadak. Salam mama ya. Setelah Aris pergi, Kinan langsung mengeluarkan buku kecil dan kembali mengecek nomor telepon yang dicurigai selingkuhan Aris. Kinan yang semakin penasaran dengan nomor itu langsung menghubungi Lola untuk mengobrol mengenai masalahnya. Namun di sini Kinan tidak mau jujur dan mengatakan ini masalah temannya. Kinan bertanya, kasus suami selingkuh yang lo tangani biasanya gara-gara apa? Lola langsung menjawab macam-macam, ada gara-gara kartu kredit, bil hotel dan lain-lain. Dan yang paling sering dari handphone. Lola menjelaskan barang ini menyimpan semua rahasia lo, dari makanan kesukaan, tempat favorit, browsing apa saja, sampai lo chat siapa saja. Lola menyarankan apabila ia ingin mengetahui nomor yang ia curigakan untuk menggunakan get name. Kinan hanya tersenyum karena ia tidak mengerti menggunakannya. Lola pun langsung menunjukkan cara kerja aplikasinya. Ini aplikasinya. Gue masukin nomor telepon gue ya. Oke. Kelihatan kan nama gue di save atas nama siapa aja? Namun saat Lola memberitahu hal tentang layar detektif untuk mengetahui para pelakor, Kinan hanya tersenyum dan sambil menatap. Kalau mau ngelacak pelakor, hire detektif. Ketika Lola menerima panggilan dari kliennya, diam-diam Kinan mendownload aplikasinya. Singkat cerita, Kinan semakin curiga, mencoba saran dari Lola untuk melacak nomor yang ia curigai. Dan benar saja terungkaplah sosok pelakor, yaitu Lydia. Karena belum yakin dengan sosok yang ia lacak, Kinan pun menyuruh Mbak Atun untuk menelpon nomor tersebut. Kinan beralasan ia sering ditelepon nomor tidak dikenal. Belakangan ini tanpa pikir panjang, Mbak Atun pun langsung menelponnya. Astaga, pulsanya Mamim habis. Ada. Nah, terus biasanya nggak ada loh. Dan benar saja Lydia mengangkatnya. Halo? Perempuan. Setelah mengetahuinya, Kinan langsung menyuruh Mbak Atun menutup panggilannya. Tutup aja, Mbak. Makasih ya, Mbak. Singkat cerita, ketika Raya tidak mau pergi ke sekolah karena masih trauma, Kinan mengajak Raya untuk pergi ke kantor Aris. Di sisi lain, Aris tiba di parkiran kantornya. Kelihatannya Aris sedang menunggu seseorang dan ternyata ia sedang menunggu Lydia selingkuhannya. Ketika Lydia masuk mobil, ia langsung nyosor karena nafsunya yang tidak tertahan, padahal ini berada di area kantor. Di saat bersamaan datanglah Miranda, rekan kerja Aris. Di sini Aris tidak menyadari karena sedang keasikan enak-enak dengan Lydia. Miranda yang melihat langsung kejadiannya, ia sangat terkejut dan langsung menutup kaca mobilnya. Setelah Aris dan Lydia puas, mereka pun berpisah untuk sementara. Aris langsung menuju ruangannya, namun ketika sampai di resepsionis, betapa terkejutnya Aris menemukan Kinan dan Miranda persis di hadapannya. Hey Mir. Aris yang melihat mereka berdua kelihatan panik dan sangat grogi. Sampai ia menanyakan kondisi Kinan, Aris langsung melainkan pembicaraan dan menyuruh Miranda untuk menunggunya di ruang meeting. Di ruang meeting ya. Oke. Yuk.
Di ruangan Aris, Kinan menyanyikan tentang Tuan Jack yang Aris katakan. Namun di sini, Aris terus mengelak dan mengatakan Tuan Jack tidak datang ke kantor. Ia hanya datang ketika meeting. Kinan hanya menjawab oke dan lalu bergegas pergi menuju toko buku. Ruangannya Jack yang mana? Pojok. Ada orangnya? Lagi nggak ada. Dia ngomong dulu, aku kenalin sama Jack. Bisa aku teleponin. Ya udah Kak, kita jalan yuk. Tibalah di mana Aris dan Miranda meeting dengan kliennya. Setelah selesai meeting, Aris menahan Miranda yang ingin keluar dari ruangan meeting. Aris menyuruh Miranda untuk melupakan kejadian tadi pagi. Itu bukan maksud apa-apa. Nah, Miranda mengingatkan Aris untuk mempertahankan reputasinya, sebab ini proyek yang sangat besar yang Aris dan Miranda kelola. Miranda menekankan Aris untuk ekstra hati-hati. Jangan sampai urusan receh bisa membuat berantakan apa yang sudah kita bangun selama ini. Aris berusaha menakuti Miranda. Ia mengucapkan kita saling mengetahui rahasia masing-masing. Jadi di sini Aris berharap supaya Miranda bisa menjaga rahasianya. Seperti yang kita ketahui, Miranda sudah mengetahui perselingkuhan Aris dan Lydia. Reputasinya dijaga banget. Jangan sampai urusan receh bikin berantakan apa yang kita udah bangun. Gue tahu rahasia lo seperti apa. Kita bisa sama-sama jaga rahasia kita masing-masing. Di tempat lain, Lydia terlihat berada di salah satu perusahaan. Ia menemui Dion yang menawarkan kontrak dari perusahaannya. Dion menganggap Lydia sangat cocok mengontrak Lydia menjadi psikolog anak-anak. Psikolog anak sangatlah cocok dengan brand kami. Setelah berbincang-bincang, Lydia pun menerima tawarannya. Sampainya di rumah, Aris mengabarkan Lydia bahwa ia merasakan Kinan gerak-gerik istrinya mencurigakan. Terlihat Aris mengirim sebuah pesan ke Lydia bahwa Kinan sudah mulai curiga tentang perselingkuhannya. Pagi harinya ketika Lastri membersihkan mobil, tiba-tiba ia menemukan buah kancing. Lastri menanyakan penemuannya itu ke Mbak Aton. Di saat mereka berbincang-bincang, Kinan muncul dan Mbak Aton memberikan buah kancing tersebut ke Kinan. Kinan langsung menjawab, oh ini mungkin milik Miranda, seolah-olah ia tahu dan menutupinya. Ini punya Mamim kan? Oh, punya Ibu Miranda kayaknya. Setibanya di sekolahan, Brandon langsung meminta maaf atas kesalahannya sambil didampingi Kinan. Akhirnya Raya memaafkan Brandon. Setelah Raya dan Brandon pergi, tiba-tiba tanpa sengaja Kinan dan Miranda bertemu. Di tengah obrolan mereka, Kinan menanyakan meetingnya yang tertunda karena Pak Jack tidak datang. Meetingnya nggak jadi karena Pak Jack. Jack? Jack. Kalian beda perusahaan. I'm sorry. Miranda bingung mendengar nama Jack. Ia merasa tidak ada nama Jack di perusahaan Aris. Kinan menjelaskan Jack adalah seorang investor Aris. Miranda tambah bingung dengan penjelasan Kinan. Kinan meminta maaf karena mereka berdua beda perusahaan. Kinan merasa Miranda belum mengenal Jack. Miranda langsung bergegas pergi sambil memasang wajah tegangnya. Setelah itu Miranda mengajak Aris ketemuan sebab Miranda ingin membahas siapa itu Jack. Aris pun langsung meminta maaf karena Miranda jadi menanyakan soal Jack. Gue gak kenal sama Jack. Gue minta maaf kalau dia nanya-nanya ke lo soal itu. Di sini Miranda kesal sebab ia tidak mau terseret masalah Aris dan Kinan. Miranda juga merasa Aris mengancamnya kemarin. Sebab itu ia menegaskan kita sama-sama punya rahasia masing-masing. Apabila Aris membongkar rahasianya, Miranda tidak segan-segan membongkar rahasianya juga. Kita sama-sama pegang kartu masing-masing. Kalau lo keluarin kartu gue akan keluarin kartu. Singkat cerita, Kinan mencatat di sebuah buku kecilnya. Di saat bersamaan, Aris pulang karena penasaran dengan buku yang berada di tangan Kinan. Ia langsung mengambil buku itu. Namun Kinan tidak membolehkan Aris. Di sini Kinan sengaja menyuruh Aris mandi supaya ia tidak jadi membaca buku kecilnya. Bikin lu jenis apa? Mandi dulu, Mas. Dan ternyata Kinan menyimpan semua bukti di buku kecil itu. Pagi harinya, Kinan menemui Lola yang berada di kantornya. Kinan berniat meminta tolong mengenai obrolan mereka kemarin. Ia pun langsung memberikan kertas yang tertulis nomor handphone seseorang untuk mencari data lengkapnya. Dan benar saja, keberadaan serta identitas lengkap Lydia terlacak. Di sisi lain, Miranda membawa Brandon ke tempat psikolog anak-anak dan ternyata seorang psikolog tersebut yang akan memeriksa Brandon adalah Lydia. Miranda yang mengetahuinya, ia langsung tersenyum. Ketika selesai pemeriksaan, Lydia menyampaikan bahwa ini semua disebabkan karena lingkungan rumah. Jadi maksud Lydia adalah masalah rumah tangga ibunya. Dan Brandon merupakan
Anak yang sensitif, sepertinya Brandon menangkap situasi negatif dari lingkungan rumahnya. Nah, jadi ini alasan Brandon suka ngamuk di sekolah. Mendengar hal itu, Miranda langsung menatap sinis Lydia dan mengatakan, apakah yang terjadi sama Brandon bisa juga terjadi pada Raya anak Aris. Buat Miss Lydia, apa yang terjadi dengan Brandon bisa terjadi sama Raya? Dan bersambung. Penasaran gak dengan lanjutan episodenya? Jika penasaran, jangan lupa untuk menulis kata lanjut di kolom komentar. Insya Allah admin akan melanjutkannya sampai episodenya selesai. Akhir kata saya A-Z Official pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.